Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang merupakan bagian dari materi dasar sistem kontrol adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini sangat penting untuk keperluan analisis dan desain sistem kontrol ya. Yang pertama kita akan mengkaji lebih dulu untuk model-model sistem listrik ya, model-model sistem listrik. Saya sebut yang pertama karena nanti ada model sistem listrik yang kedua, maksudnya begitu. Apa yang dimaksud dengan pemodelan? Pemodelan itu kita bikin deskripsi matematik yang menggambarkan karakteristik atau sifat dinamik sistem fisik ya. Jadi model itu mendeskripsikan matematik. Jadi kayak motor listrik, generator, bagaimana deskripsi matematiknya. Oleh karena itu kita sebut sebagai pemodelan. Karena pemodelan ini berkaitan dengan dinamika sistem, yang paling mudah dan yang paling sering digunakan itu persamaan diferensial. Karena persamaan diferensial itu masih fungsi waktu, untuk operasi-operasi penjumlahan dan seterusnya itu cukup tidak sederhana, maka seringkali model sistem fisik dalam bentuk deskripsi matematik itu dalam bentuk transformasi Laplace. Oleh karena itu penting kita belajar transformasi Laplace karena pemodelan ini nanti sering kali digambarkan dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, kita akan melihat pemodelan yang pertama untuk komponen listrik yang cukup banyak dikenal kita, yaitu resistor atau hambatan atau tahanan gitu ya. Dan kita tahu selama ini hukum Ohm yang merelasi tegangan dan arus pada resistor itu direlasikan oleh hukum Ohm yang rumusnya kita kenal baik, yaitu VT sama dengan R I kali T. Jadi tegangan fungsi waktu adalah perkalian antara resistansi pada resistor dikali arus listrik fungsi waktu. Artinya arus makin besar, tegangan makin besar, atau sebaliknya tegangan makin besar, arusnya juga makin besar, tegangan makin kecil, arusnya makin kecil. Karena ini berhubungan yang secara lurus atau berbanding lurus. Resistansi ini sebuah nilai yang tidak berubah kecuali untuk kasus perubahan suhu maupun ukuran-ukuran hambatannya ya, tapi dalam kasus ini dianggap tetap tidak berkaitan dengan kenaikan suhu dan macam-macam. Nah, oleh karena itu kita akan bawa model hukum Ohm ini ke dalam transformasi Laplace, yaitu dengan cara kita transformasi Laplace, fungsi waktu menjadi fungsi Laplace, jadi VT-nya jadi Vs, IT-nya menjadi Es, sementara R-nya tetap. Dan agar kita bisa mengetahui hubungan input-output dengan asumsi arusnya adalah sebagai input dan keluarannya adalah tegangan, maka kita bisa merelasikan keduanya dengan sebuah blok ya. Ini blok, diagram blok, yaitu dalam bentuk kotak yang di dalamnya ada R yang merelasi nilai input IS dan VS, dan dalam hal ini VS-nya adalah R kali IS ya. Jadi R ini dikali inputnya IS. Jadi inilah yang disebut model sistem listrik untuk komponen resistor ya. Dan seringkali juga agar mudah, nanti berikutnya kita akan memperkenalkan istilah fungsi alih. Fungsi alih itu relasi output input atau input output ya.
relasi input-output yang di dalamnya fungsi alih atau function ya, transfer function atau boleh disebut fungsi alih atau transfer function ya, dan dalam bentuk Laplace. Nah, untuk kasus resistansi saja maka fungsi alihnya R. Bagaimana kalau komponen yang lain? Untuk komponen yang lain seperti kapasitor dan induktor, kita turunkan fungsi alihnya dari hukum relasi tegangan arus pada kapasitor. Dan kita telah mengenal relasinya antara tegangan dan arus itu adalah 1/C integral IDT. Nah, itu kemudian kita transformasi Laplace, VT-nya jadi VS, integralnya jadi 1/S, C-nya tetap C, jadi 1/C kali 1/S atau 1/SC, dan arusnya IS. Kalau kita ingin ubah dalam bentuk diagram blok, inputnya IS, outputnya VS, maka transformasi Laplace yang merelasi keduanya adalah 1/SC. Yang ini disebut fungsi alihnya kapasitor. Fungsi alihnya induktor kita bisa turunkan dari rumus relasi tegangan dan arus pada induktor ya, yaitu VT sama dengan LdI per dt. Nah, kalau ditransformasi Laplace, hasil VT-nya VS, hasil derivatif itu dalam tabel transformasi Laplace, kalau derivatif itu S, jadi SL gitu ya. Kalau derivatif orde 2 S kuadrat. Nah, karena ini derivatif orde 1 jadi SL kali IS. Sehingga fungsi alih untuk induktor adalah SL ini. Ya, ini 3 fungsi alih yang menggambarkan model sistem listrik untuk tiap komponen. Bagaimana kalau komponen-komponen ketiga ini saling berhubungan dalam bentuk seri, paralel, dan seterusnya. Baik, kita akan lihat bersama-sama untuk kasus di mana rangkaian listrik itu terdiri atas impedansi ya. Impedansi 1, impedansi 2. Yang impedan ini mungkin di dalamnya ada komponen resistor, induktor, atau kapasitor ya. Tentu Z1 dan Z2 ini digambarkan dalam bentuk transformasi Laplace. Maka untuk rangkaian ini fungsi alihnya yang menggambarkan relasi input-output itu adalah kita bentuk dalam bentuk GS, itu relasi menghubungkan input-output berarti E2S terhadap E1S. Yang E2-nya ini adalah tegangan output di sini dari simpul sini-sini, yaitu perbandingan antara impedans Z2, sementara E1-nya ini simpulnya ini berarti seri antara Z1 sama Z2, sehingga E2 per E1 itu identik dengan perbandingan impedans Z2 dibagi seri Z1S dan Z2S ya. Ini transformasi Laplace. Nah, contoh kasusnya misalnya ini ya, ada impedans Z1 itu seri antara LS dan R. Ini transformasi Laplace induktor. Ini transformasi Laplace R. Seri, maka nanti Z1-nya penjumlahan ini ya. Ini miliknya output E2 hanya kapasitor dan dalam bentuk Laplace 1/SC. Dengan demikian fungsi alih rangkaian ini itu adalah perbandingan E2S dibagi E1S adalah perbandingan 1/SC ini dibagi seri LS tambah R tambah 1/SC, karena dari sini sampai sini ya, seri. Dengan demikian perbandingan 1/SC dibagi LS plus R plus 1/SC. Agar terlihat compact atau simple gitu ya, maka
kita kalikan saja ini dengan SC, yang bawah juga kita kalikan dengan SC, maka yang atas 1, yang bawah ini LCS kuadrat plus RCS plus 1. Inilah yang disebut fungsi alih yang merelasi input-output untuk rangkaian ini. Kalau dalam bentuk diagram blok, berarti rangkaian ini adalah memiliki model seperti ini, gitu ya, model sistemnya seperti ini, ya, merelasi E1S dan E2S. Baik, sekarang kalau rangkaiannya terdiri atas impedan, tetapi dalam rangkaian penguat op-amp, ya, yang inputnya masuk ke pin negatif, maka dari teori-teori yang mungkin pernah kalian pelajari pada op-amp, relasi atau fungsi alih yang menghubungkan input-output ini digambarkan dengan VOS dibagi VIS, itu adalah negatif impedan feedback ini, ya, dan output ini dibagi impedan input, negatif ZFS dibagi ZIS. ZIS maupun ZFS bisa terdiri atas komponen, gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya, ini impedan feedbacknya hanya kapasitor, jadi ini Laplace-nya seper SC1, impedan inputnya R1, sehingga VOS dibagi VIS adalah negatif ZFS dibagi ZIS, atau seper SC1 dibagi R1. Atau lebih simpel, seper R1C1S, jangan lupa ini negatifnya, ya, seper S1CS. Ini dengan demikian model diagram bloknya adalah negatif R1C1S yang merelasi input VIS dan VOS, ya. Berikutnya contoh lain, ini paralel, ya, ini paralel antara R2 dan seper SC yang terdapat di impedan feedback, sedangkan R1 ini itu berada di impedan input. Jadi kalau begitu VOS dibagi VIS adalah perbandingan impedan feedback dibagi input, impedan input, negatif paralel, ya, antara R2 dan seper SC2. Kita tentu bisa menyelesaikan paralel dari dua komponen dengan cara mengalihkan R2 kali seper SC dibagi penjumlahannya, lalu dibagi R1 ini. Oke, jadi ini kalau disederhanakan kalikan SC2 kalikan SC2, nanti kalian dapatkan R2 per R2CS plus 1, karena dibagi R1, R1-nya naik, ya. Inilah fungsi alih yang menggambarkan rangkaian ini yang boleh ditulis dalam bentuk model blok, ya. Rangkaian ini itu adalah merelasi input output dengan fungsi alihnya negatif R2 dibagi R1 kali R2 C2S plus 1. Jadi ini diagram bloknya. Ini paralel inputnya maupun outputnya, gitu ya, paralel. Jadi kalau begitu inputnya kalian cari modelnya ini, gitu ya, seperti sebelumnya. Kalau paralel, ini yang feedbacknya hampir sama, oke, sehingga nanti relasi output inputnya adalah negatif Z feedback dibagi Z input, ini dimasukkan sehingga nanti ini naik ke atas, ya. Jadi R1C1S plus 1, R2CS plus 1-nya di bawah, dan ini nanti R2 per R1 tanda negatif. Ya, itu pemodelan untuk rangkaian ini, ya, sehingga kalian bisa bikin
bloknya yang berelasi input output ini ya, yang isinya negatif R2 per R1 kali R1C 1S plus 1 dibagi R2C2S plus 1 merelasikan input S dan VOS. Nah, itu. Lalu kita akan berikan contoh bagaimana penerapannya kalau setiap komponen ada nilai, ada harganya. R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, C2-nya ini 0,5 farad ya. Bagaimana output fungsi waktunya? Kalau inputnya 5 volt ya, kalau input tegangannya 5 volt. Maka kita cari dulu fungsi alihnya yang berelasi output input ya, seperti penurunan sebelumnya. Kita dapatkan ZF bagi ZIS adalah paralel dibagi R1 yang sebelumnya kita dapatkan ini ya. Oke, lalu kita masukkan nilai-nilai harganya. R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, maka ini 10, ini 10. Kemudian C2-nya 0,5 farad, jadi C2 ini 0,5 kali R2 ini 10 kali 0,2, 0,5 maaf. Jadi C2-nya ini 0,5 sehingga C2 0,5 kali 10 menjadi 5 ya. Negatif 10 per 10 kali 5S plus 1. Ini hilang, jadi negatif 1/5S plus 1. Ya. Agar S ini koefisiennya harga 1, kita keluarin 5-nya. 5 keluarin menjadi 1/S plus 0,2. Ya, kenapa 0,2 Pak? Karena 1 ini dikeluarin 5 menjadi 1/5 ya. 1/5 itu 0,2 ya. Sehingga kita punya output ini kan VOS dibagi VIS. Sehingga VOS-nya min ya, ini min, tanda min 1/5 kali 1/S plus 0,2 kali VIS. Karena VIT-nya 5 volt, maka dalam bentuk Laplace menjadi 5/S ya. Oleh karena itu ini menjadi 1/5 1/S plus 0,2 kali 5/S ya. Ini mewakili tegangan input tapi dalam bentuk transformasi Laplace. 5 hilang, negatif 1/S S plus 0,2. Bagaimana mendapatkan VOT dalam bentuk fungsi waktu? Ini diinvest ya, ini diinvest. Bagaimana cara menginvestnya? Kembali ke materi kita penjumlahan parsial ya, min 1/S S plus 0,2 kita ubah menjadi K1/S plus K2/S plus 0,2 ya. Nanti dapatnya K1-nya min 5. Dari mana Pak ya? K1 kok min 5? Dari negatif SS plus 0,2 ini hilangin, ganti S-nya dengan 0. Nanti 0 tambah 0,2 kan menjadi min 1/0,2 atau min 1/5 ya, 0,2 naik jadi min 5. Jadi oleh karena itu ini min 5. Dengan cara yang sama K2 nanti kita akan dapatkan plus 5 ya, ini dicoret, ini diganti dengan min 0,2, jadi min menjadi plus, jadi 0,2 1/5, 5-nya naik jadi 5 ini. Dengan demikian kita invest min 5/S plus 5S plus 0,2 menjadi min 5 plus 5E pangkat min 0,2T. Ini tegangan fungsi waktu dari outputnya di sini ya. Ini di sini. Itu berbentuk min 5 plus 5E pangkat min 0,2T. Inilah yang disebut
pemodelan sistem ya. Ini yang disebut pemodelan sistem. Demikian mengenai pemodelan untuk sistem listrik yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami.